ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak berperi untuk memulai acara sertifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First, let's praise to Allah the Almighty, who has been giving us its blessing and mercies, so that we can attend together in this good place, without something wrong happen. Amin. Second, salawat and salam to our best person, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet who has brought the Holy Quran by saying, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The Honorable Mr. Sohanta, as the headmaster of Imam An-Nawawi Junior High School, Pekanbaru. The Honorable all students and academic staff of Imam An-Nawawi Junior High School, Pekanbaru. The Honorable all students of parent 9th grade of Imam An-Nawawi Junior High School, Pekanbaru, and all audience. I'm Faras Kidia Rabbani. Welcome to Al-Quran certification for 9th grade students of Imam An-Nawawi Junior High School, Pekanbaru, Saturday, 27th November 2021. Ladies and gentlemen, first agenda is opening by MC. Let's open this event by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Step on the following agenda is reciting the Holy Quran, who will be recited by Rafa Ahmad Aula, 7th grade. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a
لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Rafa Ahmad Allah who has recited the Holy Quran for us. May Allah always give us guidance and help. Amen. Go on the next agenda. Speech from Al-Quran Coordinator of An-Nawawi Junior High School Pekanbaru, Mr. Muhammad Rauf. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddini. Amma ba'du. Ustadz Suhanta sebagai Kepala Sekolah SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru yang sama-sama kita hormati, Ustadz Dodi Putra sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum yang sama-sama kita hormati, segenap majelis guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sama-sama kita hormati, seluruh orang tua, bapak ibu yang sama-sama kami hormati, dan seluruh anak-anak semua yang kami banggakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliaulah kita masih bisa merasakan nikmat yang sangat besar, yakni nikmat Islam. Untuk pembukaan dari saya mewakili tim Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semua, kami undang di sini untuk menyaksikan penampilan Ananda semua, yang mana sebagian besar ketika mendaftar ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. 90% saya yakin semuanya menuliskan di map hijau itu menjadi penghafal Al-Quran anandanya, bisa membaca Al-Quran secara lancar dan bagus. Dan inilah buktinya. Kita akan coba buktikan bagaimana penampilan Ananda ketika sertifikasi nanti ini. Dan juga Bapak Ibu semua, yang mana Al-Quran ini peran orang tua sangat penting sekali. Jadi berbeda dengan pondok yang mana anandanya bisa fokus menghafal ketika malam hari dengan bantuan ustadznya, subuh dengan bantuan ustadznya, pagi dengan bantuan ustadznya, siang sore dengan bantuan ustadznya. Tapi kalau ketika kita masukkan anak kita ke SMP atau SD, itu sebagian besar waktunya dengan orang tua, sore dengan orang tua, malam dengan orang tua. Waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran ketika subuh dengan orang tua. Jadi ini mungkin juga menjadi introspeksi bagi orang tua juga, bagi yang belum pernah mungkin mendengarkan anak yang membaca Al-Quran di rumah, anaknya hanya membaca Al-Quran sendiri, menghafal sendiri, hanya mengandalkan sekolah. Mungkin mulai setelah ini ketika mungkin nanti anaknya kurang lancar, bisa disempatkan waktunya untuk mendengarkan bacaan hafal Al-Quran anandanya. Ba'da subuh waktu terbaik untuk memurojaah hafalan dan menghafal Al-Quran ananda. Jadi sudah banyak kita dapati Bapak Ibu semua, anak itu kokoh hafalannya
Karena memang setiap pagi orang tuanya tidak pernah absen untuk mendengar bacaan orang tuanya. Nah, ada yang malah satu hari itu 1 juz minimal tidak boleh di kemana-mana sampai setoran murojaah. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang lebih dari 1 juz. Nah, jadi inilah tujuan kita untuk mengundang Bapak Ibu semua dalam sertifikasi Al-Quran pada pagi hari ini. Dan juga bagi anak-anak semua, semangat mengikuti sertifikasi, apapun hasilnya, tawakalkan kepada Allah. Jangan berputus asa, tetap semangat. Fahimtum ayyuhat talabah? Buktikan ke orang tua kalian benar-benar anak yang soleh, yang siap untuk menjadi penghafal Al-Quran. Oke, mungkin itu saja untuk sambutan dari saya. Mungkin sedikit nanti akan disampaikan juga peraturannya ya, bagaimana penilaiannya nanti akan disampaikan ketika sudah berada di ruangan masing-masing. Aftatimu bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Muhammad Rauf for your time. The fourth agenda, speech from the principal of Imam An-Nawawi Junior High School, Pekanbaru, Mr. Suhanta. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu, orang tua dari anak-anak kami yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang kami banggakan anak-anak kami, anak-anak kita yang sebentar lagi akan mengikuti sertifikasi Al-Quran. Kita doakan semoga anak-anak kita semua berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami banggakan juga para ustadz, guru-guru kita yang sudah bekerja keras ya untuk suksesnya acara ini. Anak-anak kita belajar sampai sore pulangnya. Jadi ini persiapan ini hampir sampai pagi gitu. Jadi kita di sini tidak melihat waktu ya untuk suksesnya suatu lembaga pendidikan termasuk kita ini, kita tidak banyak berhitung dengan waktu. Jadi kalau kita banyak berhitung waktu jam kerja, maka acara ini tidak akan terlaksana pada hari ini karena tidak ada guru yang mau mungkin sampai larut malam bahkan sampai pagi di sini mempersiapkan acara ini. Atas semua yang dilakukan oleh para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita ucapkan jazakumullah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rauf tadi, beliau adalah koordinator Quran di sekolah kita dan membimbing juga anak-anak kita, terutama kelas 9C ya, wali kelas juga. Bagaimana upaya yang sudah kita lakukan agar sekolah kita walaupun kita tidak pondok pesantren ya, tidak menginap di sini, tetapi nilai-nilai agama terutama Al-Quran akan menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari sekolah ini. Itulah salah satu integrasi atau keterpaduan yang kita bangun di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru ini. Kemudian kita semua maklum bahwa Al-Quran adalah pedoman sepanjang zaman, sepanjang hayat. Tidak akan pernah Al-Quran itu bisa dirusak oleh siapapun. Bukankah sudah banyak upaya untuk merubah Al-Quran? Ada yang membuat Al-Quran tandingan, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris dan lain-lain. Terjemahannya juga dimanipulasi. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah telah menjamin Al-Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran itu dan kami juga yang menjaganya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, banyak contoh-contohnya orang-orang yang mendapat hidayah karena Al-Quran. Maka tidaklah heran
bahwa Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin dan bagi anak-anak kita, generasi kita. Dan setelah anak-anak kita tamat di sini, nanti kita berharap mereka tetap bersahabat baik dengan Al-Quran. Karena kalau mau selamat, tidak ada jalan lain kecuali berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, anak-anak kami yang kami banggakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang kami muliakan, sekali lagi, kalau kita menyebut Al-Quran, maka tentu akan terpikir oleh kita bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman yang tidak pernah luntur. Dan itu juga merupakan bahagian dari komitmen kita di sini untuk memajukan sekolah kita ini. Dan salah satu ciri khas utama adalah Al-Quran. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kesuksesan di sini nggak bisa berhasil kecuali dengan kerjasama yang baik di antara kita. Kalaulah sekolah saja yang ingin anak-anak kita berhasil, tidak akan bisa. Karena apa? Karena memang waktu kita di sini terbatas. Dan kami juga berpesan kepada anak-anak kami yang hadir dan mungkin yang berada di rumah sekarang yang mengikuti pembukaan ini melalui Zoom, kami pesankan kepada anak-anak kami doakan juga semoga cita-cita antum semuanya tercapai. Bagi yang ingin menjadi dokter, kita doakan agar tercapai cita-citanya. Bagi yang ingin menjadi insinyur, kita doakan agar cita-cita tercapai. Bagi yang ingin menjadi ustadz, kita doakan agar cita-cita tercapai. Bagi yang ingin menjadi guru dan apa saja yang profesi yang sudah anda impikan, maka kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mencapainya. Tetapi tetaplah berpedoman kepada Al-Quran. Karena ketika antum nanti menjadi seorang insinyur yang hebat, tentu antum tidak akan memakan besi, tidak akan makan batu bata, tidak akan makan semen dan sebagainya. Ketika antum menjadi dokter, tentu akan menjadi dokter yang baik. Saya pernah dulu berpesan kepada murid saya ketika saya masih di Ittihad, saya pernah bertanya kepada mereka, dan salah satu di antara menjawab, cita-cita ingin menjadi dokter yang hebat. Saya pesankan, kalau kamu besok menjadi dokter, maka menjadilah dokter yang baik. Kalau ada orang yang nggak mampu berobat, kamu sudah menjadi dokter yang hebat, maka gratiskanlah obatnya itu. Dan itu pasti membanggakan kepada kita semua. Banyak orang susah sekarang, yang berobat nggak bisa, bahkan ada yang meninggal dunia tanpa ditangani oleh dokter. Pada dokternya ada. Mereka menghitung berapa biaya yang sudah mereka keluarkan untuk masuk ke perguruan tinggi, fakultas kedokteran, apalagi Trisakti, 350 juta sampai 500 juta. Kemudian berapa pengorbanannya, biaya-biaya praktek dan sebagainya. Mereka hitung semua. Akhirnya mereka tidak pernah merasakan bagaimana menderitanya orang. Susah. Sekolah ini bukan pondok pesantren, tetapi kita ingin menanamkan nilai-nilai bahkan mungkin lebih dari pondok pesantren. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah. Semoga kita semua berhasil, kita semua berhasil jadi orang hebat semuanya. Dan tetaplah rendah hati, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh dengan keberhasilan kita, karena semuanya itu adalah atas ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hebat di dunia ini, tidak ada yang perkasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap kepada anak-anak kita yang mengikuti sertifikasi, baik yang pada hari ini atau yang besok, karena 2 hari. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sertifikasi ini, dan mudah-mudahan Anda semua lulus. Dan bagi kita orang tua, berbanggalah
kepada anak kita. Ya meskipun kita tidak pondok pesantren, tapi tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan untuk sebuah keberhasilan, walaupun di mana saja kita berada, apa profesi kita, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita berupaya di sekolah ini melakukan tugas kita sesuai dengan kemampuan kita, dan masih banyak kekurangan kami. Dan Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, silakan menyampaikan kritikannya, sarannya kepada sekolah ini untuk keberhasilan sekolah. Sekolah kita ini dari sisi bangunan mungkin biasa-biasa saja, tetapi kita punya cita-cita yang besar. Lihatlah ya, ini sound system sudah disumbangkan oleh orang tua kita 30 jutaan harganya. Kita nggak punya duit beli sound system tuh. Jadi di bawah sudah ada juga, dari setiap lantai sudah ada. Jadi itu orang tua ingin dia mendapatkan pahala selama sound system ini dipakai untuk memurojaah Al-Quran, untuk mengulang hadis arba'in, untuk belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan semua kegiatan-kegiatan ini tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Kalau yang kurang berkenan mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi mungkin diminta saya mau buka, maka dengan ucapan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sertifikasi ini kita buka secara resmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Suhanta for your time. And the last agenda is Al-Quran certification. Insyaallah kita akan ada 2 ruangan Bapak Ibu semua untuk sertifikasi Al-Quran kita. Di setelah ini nanti insyaallah dari guru-guru kami akan mengarahkan nama-nama yang saya bacakan ke ruangan 9A di lantai 1. Mungkin sebelumnya biar menghemat waktu juga, saya akan bacakan singkat peraturan sertifikasi kita, terutama dari peraturan penilaian, kriteria penilaian. Bagi anda semua yang di rumah, silakan disimak juga, diperhatikan. Jadi ada 3 pengurangan nilai. Yang pertama pada kesalahan khafi. Kesalahan ringan, pengurangan 2 nilai. Kriterianya menyangkut yang pertama dengung, ikhfa, mim, tasydid, qalqalah, mad 4, mad 6, dan macet yang bisa diperbaiki. Dan untuk kesalahan khafi ini tidak diketuk. Nah, mungkin diketuk untuk yang macet, tapi kalau bisa diperbaiki itu akan dikurangi 2 poin. Nah, jadi usahakan semua fokus untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua, kesalahan jali, kesalahan besar, pengurangan 5 poin. Untuk yang menyangkut yang pertama mad 2 harokat, huruf, harokat atau baris, dan perbaikan hafalan macet. Jadi kalau misalnya yang bingung lanjutannya apa, insyaallah akan dikasih waktu untuk berpikir 10 sampai 15 detik. Nanti insyaallah akan dibantu oleh pengujinya dan otomatis akan dikurangi 5 poin. Untuk perbaikan hafalan, apabila 3 kali dibantu dan yang keempat kalinya, maka otomatis akan pergantian soal dan dikurangi nilainya 25. Nah, jadi per jusnya Anda semua akan diberikan 2 soal. Kalau misalnya soal pertama dikurangi 25 poin, kalau soal keduanya tidak dikurangi sama sekali, itu masih bisa lulus. Masih ada kesempatan untuk lulus. Jadi untuk soal kedua jangan sampai ada yang salah walaupun sedikit. Itu untuk kriteria penilaian kita. Berikutnya nilai minimal lulus adalah 85. Jadi dari soal pertama soal kedua akan dirata-ratakan, maka akan dapat nilai 85. Dan untuk baris yang dibaca sekitar 3 sampai 5 baris. Dan insya Allah bagi anda semua yang Allah takdirkan mungkin belum lulus pada sertifikasi ini, akan ada sertifikasi lagi di bulan Januari. Di akhir Januari masih ada kesempatan 2 bulan lagi untuk mengulang. Dan bagi yang ingin menambah sertifikasinya juga boleh. Nah, jadi dipersiapkan hafalannya sematang mungkin dengan orang tuanya. Setiap subuh dibaca, insya Allah akan pede tampil di depan dan akan sangat mudah menjawab soalnya. Ustaz yakin.
Apabila setiap subuh diulang 1 juz, insya Allah seperti Al-Fatihah ketika sertifikasi bulan Januari. Tidak ada beban sama sekali dalam menjawab soal, Ustaz yakin. Nah, jadi inilah, tidak apa-apa kalau misalnya tidak lulus, tidak apa-apa. Yang penting introspeksi diri, persiapkan dari setelah ini. Mungkin saja untuk pemberitahuan kriteria penilaian dan peraturan sertifikasi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus solata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فالذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون من هو في ضلال كبير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون كيف نذير. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما